dan produksi senjata tajam di situ. Tidak boleh. Pindad bisa marah. Nah, TNI sama Polri bisa ngamuk nih kalau ada begini nih. Yang diam-diam dia lakukan situ tersembunyi. Lalu dia buat bunker di sekolah. Ada pintu belakang masuk. Embarkasi barang yang berbahaya di situ bisa dia lakukan diam-diam di belakang. Di balik pintu sebuah ruangan di lingkungan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ada temuan yang mengejutkan. Bukan dokumen atau perlengkapan sekolah, melainkan ratusan pucuk senjata. Pada penggeledahan pertama, 10 dan 11 Juli 2026 ditemukan sedikitnya 995 pucuk senjata. Isinya beragam, mulai dari airsoft gun, senjata api, amunisi, hingga berbagai aksesori yang berkaitan dengan persenjataan. 3 pekan kemudian, 5 Agustus 2026, pengurus sekolah kembali menemukan 7 pucuk senjata di ruangan yang pernah digunakan bekas ketua yayasan yang telah dipecat. Tak hanya itu, ditemukan juga narkoba serta film porno. Rangkaian temuan tersebut pun memunculkan pertanyaan besar, mengapa semua barang itu bisa berada di lingkungan sekolah dan bagaimana seluruh kasus ini akhirnya terungkap? Kita bahas. Kami akan terus mengawal perkara ini karena kami juga khawatir ya, ini kan angka yang tidak sedikit jumlah, senjata yang tidak sedikit jumlahnya. Kita tahu bahwa banyak senjata seperti ini yang disalahgunakan. Kami khawatir juga perkara ini akan hilang. Kami khawatir perkara ini akan hilang. Makanya kami meminta bantuan dari para pihak, termasuk masyarakat, tolong pantau, karena ini berbahaya. Apalagi ditempatkan di sekolah, gitu ya. Sekolah kan harusnya tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak. Tapi ternyata telah disalahgunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Jadi tugas penyidik untuk mengungkap siapa sesungguhnya pemilik senjata ini dan apakah legal. Dan kami yakin, sekalipun misalnya importasinya legal, kemudian penyimpanannya legal, pemiliknya legal misalnya, tapi yang jelas penyimpanannya pasti tidak benar berada di lokasi sekolah. Jadi menurut kami itu tetap sebuah pelanggaran hukum. Apalagi di situ terdapat senjata api yang sudah pasti harus ada yang bertanggung jawab karena sekolah bukan wilayah militer, gitu ya. Sekolah adalah wilayah sipil. Jadi semua pemegang senjata harus memiliki izin. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Joko Adiwibowo mengonfirmasi temuan ratusan pucuk senjata tersebut. Laporan dari pihak sekolah diterima pada 15 Juli 2026. Selanjutnya pihak sekolah bersama kuasa hukumnya kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis siang. Mereka melaporkan temuan baru pada 5 Agustus, sekaligus meminta komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kuasa hukum sekolah Hermawanto menyampaikan bahwa jumlah senjata yang ditemukan mencapai hampir 1.000 pucuk. Karena itu menurutnya perkara ini harus segera ditangani secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Hermawanto menjelaskan senjata dan barang-barang lain ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan yang telah dipecat sejak April 2026. Namun karena yang bersangkutan tidak menyerahkan kunci ruangan tersebut baru dibuka saat diperlukan untuk kepentingan sekolah. Hermawanto juga menyebut bekas ketua yayasan dipecat karena diduga menyalahgunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Dana yayasan tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah yang kemudian beralih atas nama istrinya yang juga merupakan anggota pembina yayasan. Saat ini sengketa antara yayasan dan mantan ketua yayasan masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai perkara perdata. Menurut pihak sekolah, sengketa tersebut tidak berkaitan dengan temuan senjata maupun barang-barang lain di lingkungan sekolah. Sementara itu, IWD, bekas ketua yayasan melalui kuasa hukumnya Al-Hadid Endar Putra menyatakan seluruh senjata yang ditemukan memiliki izin. Menurutnya senjata tersebut digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak. Ia juga menjelaskan bahwa PT Lokta Karya Perbakin, penyedia senjata tersebut merupakan perusahaan berizin dan telah disepakati untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler menembak. Al-Hadid yang juga menjabat Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin menilai temuan ratusan senjata kemudian dikaitkan dengan IWD akibat sengketa internal pembina yayasan. Terlebih kliennya sudah tidak diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah sejak April 2026. Sahabat Kompas, penemuan ratusan pucuk senjata di lingkungan sekolah tentu bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Terlepas dari adanya klaim
bahwa senjata tersebut memiliki izin dan digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Aparat penegak hukum tetap perlu memastikan seluruh aspek hukumnya, mulai dari legalitas kepemilikan, mekanisme penyimpanan, hingga peruntukan penggunaannya. Apalagi temuan tambahan berupa narkoba dan materi pornografi membuat penyelidikan tidak cukup berhenti pada asal-usul senjata semata. Publik menanti hasil pengusutan dan transparan dan menyeluruh agar terang siapa yang bertanggung jawab serta apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi di balik kasus ini.